kalau kita ketemu di Madinah lebih enak sih kita tabayun di sana. Secara langsung kita bisa menunjukkan kepada netizen, kepada follower antum, follower ana, gimana toko sebenarnya, gimana cara musab sebenarnya, bagaimana aturan Saudi sebenarnya. Ayo kita ketemu di Madinah. YouTuber sekaligus penghafal Al-Quran, Taki Malik, kembali menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya terseret polemik sengketa tanah, kini ia menghadapi dugaan baru yang berkaitan dengan program wakaf Al-Quran yang dikelolanya. Isu ini mencuat setelah selebgram yang menetap di Arab Saudi, Randi Permana yang juga dikenal sebagai sahabat Taki Malik, mengungkap kronologi permasalahan tersebut. Randi menyebut dirinya sempat mencoba mengingatkan Taki secara pribadi. Namun, upaya tersebut diklaim tidak mendapatkan tanggapan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk membuka persoalan itu ke publik. Saya sudah ingatkan lewat DM, direct message, tapi saya nggak digubris, dan saya lihat dia menyindir saya di story, dan saya di-unfollow, ujar Randi, dikutip Tribun News dalam YouTube Reben Entertainment, Sabtu, 14 Februari 2026. Menurut Randi, sikap tersebut menjadi titik balik yang membuatnya memutuskan untuk tidak lagi mendiamkan persoalan yang menurutnya berdampak pada banyak pihak, khususnya mereka yang tinggal dan bekerja di Tanah Suci. Randi menegaskan bahwa keputusannya untuk berbicara terbuka bukan tanpa alasan. Ia mengaku ingin mengungkap kondisi yang menurutnya selama ini menjadi pembahasan di kalangan masyarakat Indonesia yang menetap di Makkah dan Madinah. Ia juga menyebut, setelah isu tersebut diungkap ke publik, banyak pihak yang mengaku mengalami keresahan serupa dan akhirnya berani menyampaikan pengalaman mereka. Randi menilai, respons publik yang muncul di kolom komentar menjadi salah satu indikator bahwa persoalan tersebut bukan hanya dialami oleh dirinya sendiri. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikannya merupakan bagian dari realita yang ia lihat secara langsung. Randi mengaku mengetahui sejak awal bagaimana program wakaf itu berjalan, termasuk dinamika di lapangan yang melibatkan pembelian mushaf hingga perhatian otoritas setempat. Ia menjelaskan, program wakaf tersebut mulai berjalan pada 2023, ketika Taki mulai membuka donasi wakaf Al-Quran yang dibeli langsung dari percetakan resmi di Madinah. Menurut Randi, saat itu jumlah mushaf yang dibeli mencapai ribuan eksemplar. Namun, pembelian dalam jumlah besar itu kemudian memicu perhatian pihak otoritas. Dan singkat cerita, ketika dia beli banyak sekali di sana, selang beberapa minggu, kita sudah tidak bisa lagi membeli banyak di pabrik percetakan itu. Karena dari pihak otoritas keamanan masjid atau apa melihat atau menilai bahwa mushaf ini diperjualbelikan oleh jemaah secara online, dan itu secara aturan dilarang, paparnya. Randi menjelaskan bahwa mushaf wakaf di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi umumnya berasal dari percetakan resmi pemerintah Arab Saudi. Setelah adanya pembatasan, pembelian mushaf dalam jumlah besar menjadi sulit dilakukan, terutama bagi jemaah yang datang menggunakan visa umrah. Meski demikian, Randi mengaku telah mengingatkan Taki agar lebih berhati-hati dalam menjalankan program tersebut. Ia bahkan menyarankan agar distribusi mushaf dilakukan secara bertahap untuk menghindari kecurigaan otoritas. Tak hanya program wakaf mushaf, Randi juga menyinggung program sedekah makanan yang disebut-sebut memiliki selisih harga cukup signifikan. Sampai di tahun lalu itu di Madinah itu Taki memang lagi sama saya. Saya sudah bilangin lagi. Dia buka sedekah makanan juga, yang dimana rata-rata harga sedekah makanan di sana itu kurang lebih sekitar 10 rial. Mungkin ada dari 8 rial, 10 rial, sampai 15 rial. Itu kurang lebih kalau dikurs ke rupiah mungkin dalam 50 ribuan rupiah, tapi dia membuka itu dengan harga 100 ribu rupiah per box. Akhirnya itu ramai lagi, bebernya. Situasi tersebut bahkan sempat menarik perhatian aparat setempat. Dicarilah dia oleh polisi di sekitar. Sampai yang awalnya dia stay di hotel, dia kabur. Dia cari apartemen yang jauh dari masjid saat itu. Tahun itu dia tahu sendiri, dan itu posisi memang lagi sama saya, ucapnya. Menurut Randi, program serupa kembali dibuka menjelang Ramadan tahun ini. Namun, upaya komunikasinya kepada Taki tidak mendapat respons dan justru dia disindir dan Instagramnya di-unfollow. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.